Materi pelatihan SKKNI nomor 94 tahun 2015. Lampiran Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 94 tahun 2015. Tentang penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia kategori konstruksi golongan pokok konstruksi bangunan sipil pada jabatan kerja pelaksana pemeliharaan jalan. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya menyatakan bahwa tenaga kerja yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan. Keharusan memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan mencerminkan adanya tuntutan kualitas tenaga kerja yang kompeten. Kondisi tersebut memerlukan langkah nyata dalam mempersiapkan perangkat, standar baku, yang dibutuhkan untuk mengukur kualitas kerja jasa konstruksi. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada pasal 10 ayat 2, menetapkan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada standar kompetensi kerja. Hal itu diperjelas lagi dengan peraturan pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, yaitu pada 1. Pasal 3 huruf B. Prinsip dasar pelatihan kerja adalah berbasis pada kompetensi kerja. 2. Pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa program pelatihan kerja disusun berdasarkan SNI, standar internasional, dan/atau standar khusus. 2. Persyaratan unjuk kerja, jenis jabatan dan/atau pekerjaan seseorang perlu ditetapkan dalam suatu pengaturan standar yakni Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, SNI. Standar ini harus memiliki ekuivalensi atau kesetaraan dengan standar yang berlaku di negara lain, bahkan berlaku secara internasional. Ketentuan mengenai pengaturan standar kompetensi di Indonesia tertuang di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang tata cara penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut menyebutkan tentang kompetensi, yaitu suatu ungkapan kualitas sumber daya manusia yang terbentuk dengan menyatunya 3 aspek kompetensi yang terdiri atas aspek pengetahuan, domain kognitif atau knowledge, aspek kemampuan, domain psikomotorik atau skill, dan aspek sikap kerja, domain afektif atau attitude ability. Atau secara definitif pengertian kompetensi ialah penguasaan disiplin, keilmuan dan pengetahuan serta keterampilan menerapkan metode dan teknik tertentu yang didukung sikap perilaku kerja yang tepat untuk mencapai dan/atau mewujudkan hasil tertentu secara mandiri dan/atau berkelompok dalam penyelenggaraan tugas pekerjaan. Jadi, apabila telah mempunyai kompetensi kemudian dikaitkan dengan tugas pekerjaan tertentu sesuai dengan kompetensinya, seseorang atau sekelompok orang akan dapat menghasilkan atau mewujudkan sasaran dan tujuan tugas pekerjaan tertentu yang seharusnya dapat terukur dengan indikator sebagai berikut. Dalam kondisi tertentu, mampu dan mau melakukan suatu pekerjaan sesuai volume dan dimensi yang ditentukan, dengan kualitas sesuai standar dan mutu spesifikasi, selesai dalam tempo yang ditentukan. Indikator ini penting untuk memastikan kualitas SDM secara jelas, lugas, terukur, dan untuk mengukur produktivitas tenaga kerja dikaitkan dengan perhitungan biaya pekerjaan yang dapat menentukan daya saing. B. Pengertian 1. Kompetensi kerja. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan,
dan sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan jabatan. 2. Standar kompetensi kerja. Standar kompetensi kerja adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan jabatan. 3. Standar kompetensi kerja nasional Indonesia. 3. Standar kompetensi kerja nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan jabatan yang ditetapkan berdasarkan perundang-undangan. 4. Tim Komite Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Komite Standar Kompetensi adalah lembaga yang dibentuk oleh instansi teknis dalam rangka membantu pengembangan SKNI di sektor atau lapangan usaha yang menjadi tanggung jawabnya. 5. Tim Perumus Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Tim Perumus Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SNI) adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum selaku Ketua Komite Standar Kompetensi. 6. Tim Verifikasi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Tim Verifikasi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SNI) adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum selaku Ketua Komite Standar Kompetensi. 7. Peta kompetensi. Peta kompetensi adalah gambaran komprehensif tentang kompetensi dari setiap fungsi dalam suatu lapangan usaha yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun standar kompetensi. 8. Judul unit. Judul unit adalah bentuk pernyataan terhadap tugas atau pekerjaan yang akan dilakukan. 9. Elemen kompetensi. Elemen kompetensi adalah bagian kecil dari unit kompetensi yang mengidentifikasikan tugas-tugas yang harus dikerjakan untuk mencapai unit kompetensi. 10. Kriteria unjuk kerja. Kriteria unjuk kerja adalah bentuk pernyataan menggambarkan kegiatan yang harus dikerjakan untuk memperagakan kompetensi di setiap elemen kompetensi. Kriteria unjuk kerja harus mencerminkan aktivitas yang menggambarkan 3 aspek yang terdiri atas unsur-unsur pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Empat. 11. Pemeliharaan jalan. Pemeliharaan jalan adalah kegiatan penanganan jalan, berupa pencegahan, perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai. 12. Pemeliharaan rutin jalan. Pemeliharaan rutin jalan adalah kegiatan merawat serta memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi pada ruas-ruas jalan dengan kondisi pelayanan mantap. 13. Jalan dengan kondisi pelayanan mantap. Jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu. 14. Pemeliharaan berkala jalan. Pemeliharaan berkala jalan adalah kegiatan penanganan pencegahan terjadinya kerusakan yang lebih luas dan setiap kerusakan yang diperhitungkan dalam desain agar penurunan kondisi jalan dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana 15. Rehabilitasi jalan. Rehabilitasi jalan adalah kegiatan penanganan pencegahan terjadinya kerusakan yang luas dan setiap kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain, yang berakibat menurunnya kondisi kemantapan pada bagian tempat tertentu dari suatu ruas jalan dengan kondisi rusak ringan, agar penurunan kondisi kemantapan tersebut dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana 16. Rekonstruksi adalah peningkatan struktur yang merupakan kegiatan penanganan untuk dapat meningkatkan kemampuan bagian ruas jalan yang dalam kondisi rusak berat agar bagian jalan tersebut mempunyai kondisi mantap kembali sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan.
C. Penggunaan SKNI standar kompetensi dibutuhkan di bidang pelatihan kerja oleh beberapa lembaga institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan masing-masing, yaitu 1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan. 5. A. Memberikan informasi untuk pengembangan program pelatihan yang meliputi pengembangan kurikulum silabus dan modul, dan evaluasi hasil pelatihan. B. Menjadi acuan pengajuan akreditasi lembaga pelatihan kerja. 2. Untuk dunia usaha, industri dan penggunaan tenaga kerja. A. Membantu dalam rekrutmen. B. Membantu penilaian unjuk kerja. C. Membantu dalam menyusun uraian jabatan. D. Mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasarkan kebutuhan dunia usaha, industri. 3. Untuk institusi penyelenggara sertifikasi kompetensi. A. Sebagai acuan pengembangan skema sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga sertifikasi profesi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya. B. Sebagai acuan penilaian dan sertifikasi. D. Komite Standar Kompetensi 1. Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Penyusunan SKNI Bidang Keahlian Jabatan Kerja Pelaksana Pemeliharaan Jalan. Susunan Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, SKNI. Nomor. Nama jabatan di instansi jabatan dalam tim. 1. Insinyur Hedianto W. Husaini, MSc, MSI Kepala Badan Pembinaan Konstruksi. Pengarah. 2. Insinyur Tri Joko Walujo, MNSc, Sekretaris Kepala Badan Pembinaan Konstruksi. Pengarah. 3. Insinyur Panani Kesai, MSc Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi. Ketua. 4. Insinyur Dadan Krisnandar, MT, Kepala Pusat Pembinaan Usaha dan Kelembagaan. Wakil Ketua. 6. 5. Insinyur Ati Nurzamiati Haji Z, MT, Kepala Bidang Kompetensi Konstruksi. Sekretaris. 6. Kunjung Masehat, SH, Direktur Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Ditjen Bina Latas Kemenaker Trans. Anggota. 7. Insinyur Yaya Supriyatna, MNSc, Komite Hukum Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional, LPJKN. Anggota. Nomor. Nama jabatan di instansi jabatan dalam tim. 8. Insinyur Hari Purwantara, MNSc, Komite Standarisasi Kompetensi TK dan Kemampuan Bu Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, LPJKN. Anggota. 9. Insinyur Drs. Asrizal Tatang, Anggota Komisi Sertifikasi dan Lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi, BNSP. Anggota. 10. Drs. Krisna Nurmiradi, MN, Anggota Komisi Pengendalian Badan Nasional Sertifikasi Profesi, BNSP. Anggota. 11. Acha Ditami Harja, ME mewakili praktisi. Anggota. 12. Dr. Insinyur Asrar Hadi Ramli, PhD mewakili perguruan tinggi. Anggota. 13. Insinyur Haryo Wibisono, Deputi Eksekutif Direktur AKI mewakili Asosiasi Perusahaan Kontraktor. Anggota. 7. 14. Insinyur Tony Warsono, Direktur Hukum Kapital dan Pengembangan Wika mewakili Asosiasi Perusahaan Kontraktor. Anggota. 15.
Insinyur Bahtiar Sirajudin, MM mewakili Asosiasi Perusahaan Konsultan. Anggota 16. Cipiete Makmur, MSC mewakili Asosiasi Profesi Anggota. 2. Tim Perumus Resmi. Susunan tim perumus dibentuk berdasarkan kontrak nomor 05 kontrak PPK 2 KT 2013 tanggal 15 Mei 2013. Susunan tim perumus. Nomor, nama jabatan dalam instansi lembaga. Jabatan dalam panitia tim 1. Insinyur Haji Z. Sakti Utama, MT. Ketua tim Ketua 2. Insinyur B. Setio Pambudi tenaga ahli pelaksana pemeliharaan jalan. Anggota 3. Insinyur Ahmad Purwadi, MSc tenaga ahli teknisi jembatan rangka baja. Anggota 4. Insinyur Fahrozi B. Jaya tenaga ahli pelaksana pemeliharaan jembatan. Anggota A. Peserta workshop. Workshop I. No nama instansi perusahaan peran serta. 1. Basuki Eko Priyono, STPT Anugrah Krida Pradana peserta. 2. Ahmad Novi Ernawan, STPT Anugrah Krida Pradana peserta. 3. Richwin Situmorang, STPT Dacrea peserta. 8. 4. Hendra Irawan Marpawung, STPT Daya Kreasi peserta. 5. Insinyur Bagja Rohadi PT Widya Graha Asana peserta. 6. Wawan Priyatin Praktisi peserta 7. Samuel Manurung, ST Praktisi peserta 8. Insinyur Gani Herganafiawan Praktisi peserta 9. Ihsan Gumelar, ST Praktisi peserta 10. Alker Gultom Praktisi peserta 11. Dr. Insinyur Ali Amal, M. Si Bintek Bina Marga peserta 12. Edi Santoso, STPT Hutama Prima peserta 13. Dedi Librando, STPT Seecons peserta 14. Dadang Suhendar, MDPT Hutama Prima peserta 15. Weno NS, STPT Hutama Prima peserta 16. Yoni Kuncoro, ST Praktisi peserta 17. Insinyur Atolah PT Seecons peserta. No nama instansi perusahaan peran serta. 18. Insinyur Abror Dahwan DPD HPJ DKI Jakarta peserta. 19. Insinyur Nawawi, MSc DPD HPJ DKI Jakarta peserta. Workshop 2. No nama instansi perusahaan peran serta. 1. Insinyur Gani Herganafiawan PT Seecons peserta 2. Insinyur Bagja Rohadi PT Widya Graha Asana peserta. 3. Insinyur Adipa Gunantarosa PT Pertani peserta 4. Insinyur Ilham Syarifoedin PT Anugrah Krida Pradana peserta. 5. Nando Intan Perpatih PT Dianzani Utama Konsultan peserta. 6. Ahmad Novi Ernawan, STPT Anugrah Krida Pradana peserta. 7. Dedi Librando, STPT Seecons peserta 8. Insinyur Ato Ilah PT Seecons peserta 9. Insinyur Ridwan Haris PT Gutek Harindo peserta 10. Insinyur Amiruddin PT Seecons peserta. B. Peserta prakonvensi. No nama instansi perusahaan peran serta. 1. Sahrianto Saragi HPJ peserta 2. Ivan Paulus MPPT Reka Kota peserta. 9. 3.
Insinyur Anto Hidayat B. Praktisi peserta 4. Insinyur Herpani PT Daksina Pati Karsa Konsultan peserta 5. Insinyur Nawawi MSc DPD HPJ DKI Jakarta peserta 6. Insinyur Nalian Alwi PT Herda Charter Indonesia peserta 7. Insinyur Zulkifli R. PT Eskapindo Matra peserta 8. Insinyur Abror Dahwan DPD HPJ DKI Jakarta peserta 9. Insinyur Truman Sinaga PT Dacrea peserta 10. Fajrul Razi STPT Sindo Pratama peserta 11. Insinyur Adipa Gunantarosa PT Pertani peserta 12. Firmansyah PT Seecons peserta 13. Nando Intan Perpatih PT Dianzani Utama Konsultan peserta 0 nama instansi perusahaan peran serta 14. Insinyur M. Ilham Syarifoedin PT Anugrah Krida Pradana peserta 15. Insinyur Bagja Rohadi PT Widya Graha Asana peserta 16. Insinyur Tagor Hutasoid MMPT RBI peserta 17. Dahlan Kosasih MTP 4TK BMT peserta 18. Lili Wartali P4TK BMT peserta 19. Hasanul PT Wahana MA peserta C. Peserta konvensi 0 nama instansi perusahaan peran serta 1. Hasanul STPT Ciryatama Nusawidya Consultant peserta 2. Insinyur Priyono Wiryodiningrat MM CSP Badan Pelaksana LPJK Nasional peserta 3. Insinyur Sarimun CS Kementerian PU Widyarsuara peserta 4. Insinyur Bagja Rohadi PT Widya Graha Asana peserta 5. Nando Intan Perpatih STPT Dianzani Utama Konsultan peserta 6. Insinyur Atollah PT Seecons peserta 7. Insinyur M. Ilham Syarifoedin PT Anugrah Krida Pradana peserta 8. Insinyur Feridon Haidir PT Indek Internusa peserta 9. Insinyur Tagor Hutasoid MMPT Karya peserta 10. Insinyur Purwanto PT Mulia Prima Sejati peserta 11. Insinyur Gani Herganafiawan PT Seecons peserta 12. Dedi Librando STPT Seecons peserta 13. PB Munaf PT Dwi Eltis peserta 14. Sahid Sabtono STBBPJN peserta 15. Dahlan Kosasih MTP 4TK BMT 1 Bandung peserta 16. Poltak Togatoro PBBPJN 4 peserta 17. Insinyur RM Soe Priyatno BBPJN 4 peserta 18. Robi Herwanyah ST Kementerian PU peserta 19. Ahmadi Helmi PT Mulia Prima Sejati peserta 20. Ahmad Novi Ernawan STPT Anugrah Krida Pradana peserta 3. Tim verifikasi resmi. Susunan tim verifikasi dibentuk berdasarkan surat keputusan pejabat pembuat Komitmen Pembinaan Kompetensi Satuan Kerja. Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Nomor 13 KPTS Satker KT 2013 tanggal 16 Mei 2013. Susunan tim verifikasi teknis. Nomor nama jabatan dalam lembaga jabatan dalam tim Kemenaker Trans. 1. Insinyur Ratna Kurniasari M.Eng. Ketua Tim Kemenaker Trans Ketua 2. Adi Jaya Pratama ST Verifikator Kemenaker Trans Anggota 3.
Tenti Asrar, C. M. Si verifikator Kemenaker Trans anggota. 4. Aris Hermanto, B. Eng verifikator Kemenaker Trans anggota. Pusbin KPK. 1. Adlin, Mi Kasubdit. Bakuan kompetensi keterampilan. Ketua. 2. Yanuar Moonlight, ST, M. Tek. Kasubdit. Bakuan kompetensi keahlian. Sekretaris. 3. Heri Setiawan, ST Staf Bidang Kompetensi Konstruksi. Anggota. 11. 4. Fahrial Farid, ST Staf Bagian Tata Usaha Anggota. 5. Heri Sunarto, ST, MSI Kasi. Standar Jembatan Anggota. 6. Insinyur Sarimun, CS Widyaswara Anggota 7. Marsun, Bipraktisi Anggota 8. Sartisarima P, SIP Staf Bidang Kompetensi Konstruksi. Anggota. 9. Krobi Adriadinata, MD Staf Bidang Kompetensi Konstruksi. Anggota. Bab 2 Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. A. Pemetaan dan kemasan standar kompetensi 1. Peta kompetensi. Tujuan utama fungsi kunci fungsi utama fungsi dasar. Melakukan pelaksanaan kegiatan pekerjaan rutin, pemeliharaan berkala, pemeliharaan rehabilitasi dan rekonstruksi jalan untuk jangka waktu yang ditetapkan. Pengembangan diri dan fungsi umum pekerjaan. Fungsi umum pekerjaan. Menerapkan peraturan perundang-undangan, keselamatan dan kesehatan kerja, K3 liter, pelaksanaan pemeliharaan jalan. Membuat laporan akhir pelaksanaan pemeliharaan jalan. Pengembangan diri. Melakukan komunikasi di tempat kerja. Pekerjaan pemeliharaan jalan. Persiapan pekerjaan pemeliharaan jalan. Melaksanakan pekerjaan persiapan pemeliharaan jalan. Menyiapkan daftar jenis-jenis pekerjaan pemeliharaan jalan. 12. Melaksanakan pemeliharaan jalan. Melaksanakan survei lapangan menyusun rencana pelaksanaan pemeliharaan jalan. Melaksanakan jenis-jenis pekerjaan pemeliharaan jalan. B. Daftar unit kompetensi. Kompetensi pelaksana pemeliharaan jalan. 0. Kode unit judul unit kompetensi. 1. F. 421110000101 menerapkan peraturan perundang-undangan dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan, SMK 3 liter, pada kegiatan pemeliharaan jalan. 2. F. 4211100001 melakukan komunikasi di tempat kerja. 3. F. 4211100031 melaksanakan pekerjaan persiapan pemeliharaan jalan. 4. F. 4211100001 melaksanakan survei lapangan. 5. F. 4211100051 menyusun rencana pelaksanaan pemeliharaan jalan. 6. F. 4211100061 melaksanakan jenis-jenis pekerjaan pemeliharaan jalan. 7. F. 4211100007 membuat laporan akhir pelaksanaan pemeliharaan jalan. 13. C. Uraian unit kompetensi. Kode unit F.
42111000101. Judul unit: menerapkan peraturan perundang-undangan dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan SMK 3 liter pada kegiatan pemeliharaan jalan. Deskripsi unit: unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menginventarisasi, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan SMK 3 liter pada kegiatan pemeliharaan jalan. Elemen kompetensi kriteria unjuk kerja. 1. Menginventarisasi peraturan perundang-undangan dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan SMK 3 liter pada kegiatan pemeliharaan jalan. 1. Peraturan perundang-undangan dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan SMK 3 liter diidentifikasi. 1. Hasil identifikasi peraturan perundang-undangan dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan SMK 3 liter dirangkum. 1. Rangkuman peraturan perundang-undangan dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan SMK 3 liter didokumentasikan sebagai hasil inventarisasi. 2. Melaksanakan peraturan perundang-undangan dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan SMK 3 liter pada kegiatan pemeliharaan jalan. 2. Rencana pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan SMK 3 liter disusun berdasarkan hasil identifikasi. 2. Realisasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan SMK 3 liter diperiksa. Elemen kompetensi kriteria unjuk kerja. 2. Hasil pemeriksaan terhadap peraturan perundang-undangan dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan SMK 3 liter dirangkum. 14. Tiga, Satu, konteks variabel. Unit kompetensi ini berlaku untuk menginventarisasi peraturan perundang-undangan dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan SMK 3 liter pada kegiatan teknisi jembatan rangka baja melaksanakan
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan, SMK 3 Liter, pada kegiatan teknisi jembatan rangka baja, mengevaluasi pelaksanaan peraturan perundang undangan dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan. SMK 3 Liter, pada kegiatan teknisi jembatan rangka baja yang digunakan untuk menerapkan peraturan perundang-undangan dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan, SMK 3 Liter, pada kegiatan pelaksanaan pemeliharaan jalan. 2. Peralatan dan perlengkapan. 2.1 Peralatan. 2.1 alat pengolah data. 2.2 alat komunikasi. 2 perlengkapan. 2.1 alat tulis kantor, TATK. 3. Peraturan yang diperlukan. 15. 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan perubahannya. 3.2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan perubahannya. 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan perubahannya. 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan perubahannya. 5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 69 PRT 1995 tentang Pedoman Teknis AMDAL Proyek Bidang Pekerjaan Umum dan perubahannya. 6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor M1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, SMK 3, dan perubahannya. 7 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09 PRT M 2008 tentang Pedoman Sistem Manajemen K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum, dan perubahannya. 8 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 PRT M 2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan, dan perubahannya. 9 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan perubahannya. Pukul 3.10 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 1994 tentang jenis usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan dan perubahannya. Pukul 3.11 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep 12 Men 3 1994 tentang Pedoman Umum Upaya Pengelolaan dan Upaya Pemantauan Lingkungan dan perubahannya. 4. Norma dan Standar 4.1 Kode Etik Asosiasi Profesi. Panduan Penilaian 1. Konteks penilaian 1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menerapkan peraturan perundang-undangan dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan, SMK 3 Liter, pada kegiatan pelaksanaan pemeliharaan jalan. 16. 1. 2 Penilaian dapat dilakukan antara lain dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi praktek, simulasi, dan portofolio di tempat workshop dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi, TUK. 2. Persyaratan kompetensi, tidak ada. 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. 3.1 Pengetahuan. 3.1 Aspek pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan pemeliharaan jalan. 3.1.2 Aspek pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan, SMK 3 Liter, yang terkait dengan pelaksanaan pemeliharaan jalan.
3.2 Keterampilan 3.2.1 Mengidentifikasi rencana pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan pemeliharaan jalan. 3.2.2 Mengidentifikasi rencana pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan (SMK 3 liter) yang terkait dengan pelaksanaan pemeliharaan jalan. 3.2.3 Menyiapkan laporan penerapan peraturan perundang-undangan dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan (SMK 3 liter) dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan jalan. 4. Sikap kerja yang diperlukan 4.1 Tanggung jawab dalam mengidentifikasi peraturan perundang-undangan dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan (SMK 3 liter) pada kegiatan pelaksanaan pemeliharaan jalan. 4.2 Tanggung jawab dalam menyusun rencana pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan (SMK 3 liter) berdasarkan hasil identifikasi. 4.3 Disiplin dalam mengendalikan pekerjaan untuk memperkecil risiko pekerjaan. 5. Aspek kritis. 17. 5. 1 Rangkuman hasil pemeriksaan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan (SMK 3 liter). Kode unit F421110000201. Judul unit: Melakukan komunikasi di tempat kerja. Deskripsi unit: unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menginterpretasikan dan mengomunikasikan instruksi kerja untuk pelaksanaan pekerjaan serta mengoordinasikannya dengan unit-unit terkait. Elemen kompetensi kriteria unjuk kerja. 1. Menginterpretasikan informasi dan instruksi kerja yang diterima terkait dengan pelaksanaan pekerjaan. 1. Informasi dan instruksi kerja diidentifikasi dengan benar. 1. 2. Informasi dan instruksi kerja dibuat dalam bentuk daftar simak. 1. 3. Daftar simak informasi dan instruksi kerja diperiksa kesesuaiannya dengan kondisi lapangan untuk menghindari kesalahan pekerjaan. 2. Mengomunikasikan instruksi kerja kepada bawahan. 2. 1. Daftar simak informasi dan instruksi kerja dijelaskan kepada bawahan. 2. Masukan tentang pelaksanaan instruksi kerja dievaluasi untuk mendapatkan pemecahannya. 2. 3. Pelaksanaan instruksi kerja dilakukan. 3. Melaksanakan koordinasi dengan unit-unit terkait. 3. 1. Rencana koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan unit-unit terkait disusun. 3. 2. Koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan unit-unit terkait dilakukan sesuai jadwal. 3. Hasil koordinasi pelaksanaan pekerjaan diperiksa kesesuaiannya dengan rencana semula. Batasan variabel. 1. Konteks variabel. Unit kompetensi ini berlaku untuk menginterpretasikan informasi dan instruksi kerja yang diterima terkait dengan pelaksanaan pekerjaan, mengomunikasikan instruksi kerja kepada bawahan, dan melaksanakan koordinasi dengan unit-unit terkait yang digunakan untuk melakukan komunikasi di tempat kerja. 18. 2. Peralatan dan perlengkapan. 2. 1. Peralatan. 2. 1. 1. Alat pengolah data. 2. 1. 2. Alat komunikasi. 2. 2. Perlengkapan. 2. 2. 1. Alat tulis kantor, KTK. 3. Peraturan yang diperlukan. 3. 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perubahannya. 4. Norma dan standar. Tidak ada. Panduan penilaian 1.
Konteks penilaian 1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan komunikasi di tempat kerja dan penataan sistem informasi. 1. 2. Penilaian dapat dilakukan antara lain dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi praktek, simulasi, dan portofolio di tempat workshop dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi, TUP. 2. Persyaratan kompetensi 21F 4211000101 menerapkan peraturan perundang-undangan, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan, SMK 3 liter, pada kegiatan pemeliharaan jalan. 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 3. 1. Pengetahuan 3. 1. Informasi dan ilmu komunikasi yang berkaitan dengan kebutuhan untuk penerapan komunikasi di tempat kerja. 19. 3. 1. 2. Prosedur kerja yang diperlukan untuk melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dan pihak luar. 3. 2. Keterampilan 3. 2. 1. Mengidentifikasi informasi dan instruksi kerja yang akan dimasukkan ke dalam daftar simak. 3. 2. 2. Membuat daftar simak informasi dan instruksi kerja. 3. 2. 3. Menyusun rencana koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan unit-unit kerja terkait dan pihak luar. 4. Sikap kerja yang diperlukan 4. 1. Tanggung jawab dalam memeriksa kesesuaian daftar simak informasi dan instruksi kerja dengan kondisi lapangan untuk menghindari kesalahan pekerjaan. 4. 2. Tanggung jawab dalam mengevaluasi masukan tentang pelaksanaan instruksi kerja untuk mendapatkan pemecahannya. 4. 3. Tanggung jawab dalam menyusun rencana koordinasi pelaksanaan kerja dengan unit-unit terkait. 4. Disiplin dalam mengendalikan pekerjaan untuk memperkecil risiko pekerjaan. 5. Aspek kritis 5. 1. Koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan unit-unit terkait. Kode unit F 421110000301 judul unit, melaksanakan pekerjaan persiapan pemeliharaan jalan deskripsi unit. Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan pekerjaan persiapan pemeliharaan jalan terdiri dari penginterpretasian dokumen kontrak, membuat daftar jenis pemeliharaan jalan dan merencanakan survei lapangan untuk mengetahui kesesuaian antara existing dengan dokumen kontrak. Elemen kompetensi kriteria unjuk kerja 1. Menginterpretasikan dokumen kontrak yang terkait dengan pekerjaan pelaksanaan pemeliharaan jalan. 1. 2. Berkas dari dokumen kontrak yang terkait diinventarisasi. Data jenis pekerjaan pemeliharaan jalan yang tercantum dalam dokumen kontrak diidentifikasi. 1. 3. Data dokumen kontrak yang terkait pelaksanaan pemeliharaan jalan dijabarkan. 20. 2. Membuat daftar jenis pemeliharaan jalan yang harus dilakukan berdasarkan dokumen kontrak. 2. 1. 2. 3. Syarat-syarat kontrak, gambar rencana, spesifikasi teknis diidentifikasi. Syarat-syarat kontrak, gambar rencana, spesifikasi teknis diperiksa. Daftar pekerjaan yang akan digunakan untuk pemeliharaan berdasarkan dokumen kontrak disusun. 3. Merencanakan survei lapangan untuk mengetahui kesesuaian antara existing dengan dokumen kontrak. 3. 1. 3. 2. Metode pelaksanaan survei ditentukan berdasarkan dokumen kontrak. Jadwal rencana survei lapangan disusun untuk mendapatkan persetujuan atasan. 3. Rencana pelaksanaan survei lapangan dibuat. Batasan variabel 1.
Konteks variabel unit kompetensi ini berlaku untuk menginterpretasikan dokumen kontrak yang terkait dengan pekerjaan pelaksanaan pemeliharaan jalan, membuat daftar jenis pemeliharaan jalan yang harus dilakukan berdasarkan dokumen kontrak, merencanakan survei lapangan untuk mengetahui kesesuaian antara existing dengan dokumen kontrak yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan persiapan pemeliharaan jalan. 2. Peralatan dan perlengkapan 2. 1. Peralatan 2. 1. 1. Alat transport 2. 1. 2. Alat komunikasi 2. 1. 3. Alat pengolah data 2. 2. Perlengkapan 2. 2. 1. Peta jaringan jalan yang menunjukkan lokasi proyek pelaksanaan pemeliharaan jalan dilaksanakan 2. 2. 2. Rekaman, fotokopi atau cetak ulang desain drawing. Lokasi proyek pelaksanaan pemeliharaan jalan dilaksanakan 2, 2, 3 rekaman, fotokopi atau cetak ulang lokasi base camp pelaksanaan pemeliharaan jalan 2, 2, 4 foto dokumentasi yang menunjukkan adanya lokasi kuari, material 2, 2, 5 alat tulis kantor, TTK. 21. 3. Peraturan yang diperlukan 3. 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan perubahannya 3. 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan perubahannya 3. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan dan perubahannya 3. 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 PRTM 2011 tentang tata cara pemeliharaan dan penilikan jalan dan perubahannya. 4. Norma dan standar tidak ada. Panduan penilaian 1. Konteks penilaian 1. 1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan pekerjaan persiapan pemeliharaan jalan. 1. 2. Penilaian dapat dilakukan antara lain dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi praktek, simulasi, dan portofolio di tempat workshop dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi, TUP. 2. Persyaratan kompetensi 2. 1F 42111000201 melakukan komunikasi di tempat kerja. 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 3. 1. Pengetahuan 3. 1. 1. Prosedur persiapan pelaksanaan pemeliharaan jalan dengan mengacu kepada dokumen kontrak dan membuat daftar jenis pemeliharaan yang harus dilakukan serta rencana pelaksanaan survei lapangan. 3. 1. 2. Prosedur pelaksanaan survei lapangan untuk mengetahui kesesuaian kondisi lapangan dengan dokumen kontrak dan pengetahuan inventarisasi jalan dan kondisi jalan untuk pelaksanaan pemeliharaan jalan. 3. 1. 3. Prosedur penyusunan rincian pelaksanaan pemeliharaan jalan, penyiapan sumber daya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pemeliharaan jalan. 3. 2. Keterampilan 22. 3. 2. 1. Membuat daftar jenis pemeliharaan jalan yang harus dilakukan berdasarkan dokumen kontrak, setelah melakukan interpretasi terhadap dokumen kontrak yang terkait dengan pekerjaan pelaksanaan pemeliharaan jalan. 3. 2. 2. Melakukan penyiapan metode pelaksanaan survei ditentukan berdasarkan kesesuaian kondisi lapangan dengan dokumen kontrak. 3. 2. 3. Membuat jadwal rencana survei lapangan untuk pengumpulan data pelaksanaan pemeliharaan jalan. 4. Sikap kerja yang diperlukan 4. 1. Tanggung jawab dalam melakukan penyiapan metode pelaksanaan survei untuk pengambilan data lapangan. 4. 2. Disiplin dalam pengendalian pelaksanaan jadwal survei lapangan, memperkecil risiko pekerjaan. 5. Aspek kritis 5. 1. Penyusunan jadwal rencana survei lapangan untuk mendapatkan persetujuan atasan. 23. Kode unit F
021110004001. Judul unit: Melaksanakan survei lapangan. Deskripsi unit. Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan survei lapangan, terdiri dari menyiapkan sumber daya. Survei lapangan meliputi survei inventarisasi jalan dan kondisi jalan serta membuat kesimpulan hasil survei elemen kompetensi kriteria unjuk kerja. 1. Menyiapkan sumber daya untuk melakukan survei lapangan. 1. Kebutuhan sumber daya untuk survei lapangan diidentifikasi. 1-2 Kebutuhan sumber daya untuk survei lapangan dihitung untuk dilaporkan kepada atasan. 1-3 Kesiapan sumber daya diperiksa. 2. Melaksanakan survei lapangan meliputi survei inventarisasi jalan dan kondisi jalan. 2-1 Rencana penanganan pemeliharaan dicocokkan dengan kondisi lapangan. 2 Pengambilan data lapangan dari aspek inventarisasi jalan dan kondisi jalan dilakukan. 2-3 Hasil pelaksanaan survei didokumentasikan. 3. Membuat kesimpulan hasil survei. 3-1 Hasil survei diidentifikasi. 3-2 Laporan hasil identifikasi survei untuk mendapatkan tanggapan atasan dibuat. 3-3 Kesimpulan hasil identifikasi survei dibuat. Batasan variabel. 1. Konteks variabel. Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan sumber daya untuk melakukan survei lapangan. Melaksanakan survei kondisi lapangan meliputi survei inventarisasi jalan dan survei kondisi jalan, dan membuat kesimpulan kesesuaian kondisi lapangan dengan kontrak yang digunakan untuk melaksanakan survei lapangan. 2. Peralatan dan perlengkapan. 2-1 Peralatan. 2-1 Alat pengolah data. 2-1 Peralatan survei lapangan, GPS, alat ukur, Benkelman Beam, Roughness meter. 2-1 Kendaraan survei. 2 Perlengkapan. 24 2-1 Peta jaringan jalan di mana lokasi proyek berada. 2 Gambar rencana pelaksanaan pemeliharaan jalan. 2-3 Dokumen yang berisi data kondisi jalan. 2-4 Dokumen yang berisi data lokasi kuari. 2-5 Alat tulis kantor, KTK. 3. Peraturan yang diperlukan. 3-1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan perubahannya. 3-2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan perubahannya. 3-3 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan dan perubahannya. 3-4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 PRTM 2011 tentang tata cara pemeliharaan dan penilikan jalan dan perubahannya. 4. Norma dan standar. 4.1 Manual Survei Data Lapangan (YRMS) Oktober 2005 Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum. 4.2 Spesifikasi Teknik November 2010 Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum. 4.3 Manual Pemeliharaan Jalan Nomor 001 MBM 2011 Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga. Panduan Penilaian 1. Konteks penilaian. 1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan survei lapangan. 1-2 Penilaian dapat dilakukan antara lain dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi praktek, simulasi,
dan portofolio di tempat workshop dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi. TUK. 2. Persyaratan kompetensi 21F 421110000301 melaksanakan pekerjaan persiapan pemeliharaan jalan. 25. 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 3. 1. Pengetahuan 3. 1. Tata cara penggunaan alat untuk pengambilan data lapangan. 3. 1. 2. Penguasaan spesifikasi teknik yang digunakan. 3. 1. 3. Penguasaan membaca gambar rencana dan gambar kerja. 3. 1. 4. Pengetahuan tentang teknologi bahan. 3. 2. Keterampilan 3. 2. 1. Menggunakan alat untuk pengumpulan data lapangan. 3. 2. 2. Menghitung sumber daya survei. 3. 2. 3. Membuat laporan survei teknis yang perlu dilakukan untuk pemeliharaan jalan. 4. Sikap kerja yang diperlukan 4. 1. Tanggung jawab dalam mengimplementasikan pemakaian alat untuk pengambilan data lapangan. 4. 2. Tanggung jawab dalam mendokumentasikan hasil pelaksanaan survei. 4. 3. Tanggung jawab dalam membuat laporan hasil identifikasi survei. 4. 4. Tanggung jawab dalam membuat kesimpulan hasil identifikasi survei. 5. Aspek kritis 5. 1. Pengambilan data lapangan dari aspek inventarisasi jalan dan kondisi jalan. Kode unit F 421110000501 judul unit. Menyusun rencana pelaksanaan pemeliharaan jalan deskripsi unit. Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun rencana pelaksanaan pemeliharaan jalan terdiri dari menyiapkan data, menghitung kebutuhan, untuk sumber daya guna mendapatkan persetujuan atasan dan membuat rincian rencana pelaksanaan sesuai dengan jenis penanganan. Elemen kompetensi kriteria unjuk kerja. 26. 1. Menyiapkan data sumber daya untuk pelaksanaan pemeliharaan jalan. 1. Data-data sumber daya untuk pelaksanaan pemeliharaan jalan dikumpulkan. 1. 2. Data sumber daya untuk jenis pelaksanaan pemeliharaan jalan yang akan dilaksanakan dipilah. 1. 3. Sumber daya yang akan digunakan ditentukan berdasarkan kebutuhan. 2. Menghitung kebutuhan sumber daya untuk mendapatkan persetujuan atasan. 2. 1. Kebutuhan sumber daya dirinci. 2. Kebutuhan sumber daya dihitung. 2. 3. Laporan kebutuhan sumber daya dirangkum. 3. Membuat rincian rencana pelaksanaan sesuai dengan jenis penanganan. 3. 1. Metode pelaksanaan ditentukan berdasarkan jenis penanganan di lapangan. 3. 2. Rincian rencana pelaksanaan sesuai dengan jenis penanganan diuraikan. 3. Jadwal pelaksanaan dibuat. Batasan variabel. 1. Konteks variabel. Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan sumber daya untuk pelaksanaan pemeliharaan jalan, melaporkan kebutuhan sumber daya untuk mendapatkan persetujuan atasan, membuat rincian rencana pelaksanaan sesuai dengan jenis penanganannya. Digunakan untuk menyusun rincian rencana pelaksanaan pemeliharaan jalan. 2. Peralatan dan perlengkapan. 2. 1. Peralatan. 2. 1. Alat pengolah data. 2. 2. Mesin fotokopi. 2. Perlengkapan. 2. 1. Informasi laporan hasil analisis pengambilan data lapangan. 2. Informasi laporan hasil kesesuaian gambar rencana dengan kondisi lapangan. Untuk pembuatan gambar kerja.
2.2.3 Informasi laporan hasil interpretasi spesifikasi teknis dengan properties. Material di query. 2.2.4 Informasi laporan mengenai kecukupan sumber daya. 2.2.5 Fotokopi surat instruksi atasan mengenai pelaksanaan survei teknis oleh unit kerja terkait yang perlu ditindaklanjuti. 27. 2.2.6 Alat tulis kantor, ATK. 3. Peraturan yang diperlukan. 3.1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan perubahannya. 3.2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan perubahannya. 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan dan perubahannya. 3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 PRTM 2011 tentang tata cara pemeliharaan dan penilikan jalan dan perubahannya. 4. Norma dan standar. 4.1 Manual Pemeliharaan Jalan Nomor 00101 MBM 2011 Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga. 4.2 Manual Pemeriksaan Bahan Jalan Tahun 1976 Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga. Panduan penilaian 1. Konteks penilaian. 1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi. Ini terkait dengan menyusun rincian rencana pelaksanaan pemeliharaan jalan. 1. 2 Penilaian dapat dilakukan antara lain dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi praktek, simulasi, dan portofolio di tempat workshop dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi, TUP. 2. Persyaratan kompetensi. 2. 1F 42111000401 Melaksanakan survei lapangan. 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. 3. 1 Pengetahuan. 3. 1 Cakupan pelaksanaan survei lapangan sesuai dengan jenis survei yang harus dilakukan untuk pelaksanaan pemeliharaan jalan. 3. 1 2 Prosedur mengambil data lapangan dengan menggunakan pedoman dan manual pemeliharaan jalan. 28. 3. 3 Urutan proses evaluasi data hasil survei lapangan. 3. 2 Keterampilan. 3. 2 1 Mengkumpulkan data-data sumber daya untuk pelaksanaan pemeliharaan jalan. 3. 2 Membuat uraian rencana pelaksanaan sesuai dengan jenis penanganan pemeliharaan jalan. 3. 2 Membuat jadwal pelaksanaan pemeliharaan jalan. 4. Sikap kerja yang diperlukan. 4. 1 Tanggung jawab dalam melakukan pengumpulan data hasil survei lapangan. 4. 2 Tanggung jawab dalam membuat uraian rencana pelaksanaan sesuai dengan jenis penanganan pemeliharaan jalan. 4. 3 Tanggung jawab dalam membuat jadwal pelaksanaan pemeliharaan jalan. 4. Disiplin dalam pengendalian pekerjaan untuk memperkecil risiko pekerjaan. 5. Aspek kritis. 5. 1 Penentuan sumber daya digunakan berdasarkan kebutuhan. 29. Kode unit F 42111000601. Judul unit Melaksanakan jenis-jenis pekerjaan pemeliharaan jalan. Deskripsi unit. Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan pekerjaan pemeliharaan jalan. Terdiri dari menyiapkan lokasi kerja, melakukan pemeliharaan rutin jalan, melakukan pemeliharaan berkala jalan, melakukan rehabilitasi jalan dan melakukan rekonstruksi jalan. Elemen kompetensi kriteria unjuk kerja.
1. Menyiapkan lokasi kerja pelaksanaan pemeliharaan jalan. 1. Gambar kerja dan spesifikasi teknis disiapkan dengan benar. 1. 2. Lokasi kerja pelaksanaan pemeliharaan jalan ditentukan berdasarkan gambar kerja. 1. 3. Lokasi kerja berdasarkan jenis penanganan ditunjukkan kepada bawahan. 2. Melakukan pemeliharaan rutin jalan. 2. 1. Kebutuhan untuk pekerjaan pemeliharaan rutin jalan disiapkan. 2. Pekerjaan rekonstruksi jalan sesuai dengan tahapan yang diperlukan dilaksanakan. 2. 3. Kuantitas hasil pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dihitung. 2. 4. Formulir hasil pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dikompilasi. 3. Melakukan pemeliharaan berkala jalan. 3. 1. Kebutuhan untuk pekerjaan pemeliharaan berkala jalan disiapkan. 3. 2. Pekerjaan rekonstruksi jalan sesuai dengan tahapan yang diperlukan dilaksanakan. 3. Kuantitas hasil pekerjaan pemeliharaan berkala jalan dihitung. 3. 4. Formulir hasil pekerjaan pemeliharaan berkala jalan dikompilasi. 4. Melakukan rehabilitasi jalan. 4. 1. Kebutuhan untuk pekerjaan rehabilitasi jalan dilakukan setempat, disiapkan. 4. 2. Pekerjaan rekonstruksi jalan sesuai dengan tahapan yang diperlukan dilaksanakan. 4. 3. Kuantitas hasil pekerjaan rehabilitasi jalan dilakukan setempat, dihitung. Elemen kompetensi kriteria unjuk kerja. 4. Formulir hasil pekerjaan rehabilitasi jalan dikompilasi. 30. 5. Melakukan rekonstruksi jalan. 5. 1. Kebutuhan sumber daya untuk pekerjaan rekonstruksi jalan disiapkan. 5. 2. Pekerjaan rekonstruksi jalan sesuai dengan tahapan yang diperlukan dilaksanakan. 5. 3. Kuantitas hasil pekerjaan rekonstruksi jalan dilakukan setempat, dihitung. 5. 4. Formulir hasil pekerjaan rehabilitasi jalan dikompilasi. 6. Memeriksa hasil pelaksanaan pemeliharaan. 6. 1. Data hasil pekerjaan pemeliharaan disiapkan. 6. 2. Mutu hasil pekerjaan diuji. 6. 3. Dimensi dari hasil pekerjaan jenis-jenis pemeliharaan diukur. 6. 4. Data hasil mutu dan dimensi dari jenis-jenis pemeliharaan dievaluasi. 6. 5. Hasil pemeriksaan pelaksanaan dikompilasi. Batasan variabel 1. Konteks variabel unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan lokasi kerja pelaksanaan pemeliharaan jalan, melakukan pemeliharaan rutin, melakukan pemeliharaan berkala jalan, melakukan rehabilitasi jalan, melakukan rekonstruksi jalan, memeriksa hasil pelaksanaan pemeliharaan yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan pemeliharaan jalan. 2. Peralatan dan perlengkapan. 2. 1. Peralatan. 2. 1. 1. Alat pengolah data. 2. 1. 2. Alat berat untuk pelaksanaan pemeliharaan jalan. 2. 1. 3. Dump truck dan alat angkut lainnya. 2. 2. Perlengkapan. 2. 2. 1. Informasi laporan hasil rencana penanganan pemeliharaan aliran sungai atau drainase, tanah timbunan, bangunan bawah dan bangunan atas di dekat bangunan pelengkap jalan. 2. Informasi laporan hasil pengolahan data lapangan kondisi pengerasan jalan dan laporan hasil perhitungan pengerasan jalan. 2. 3. Informasi laporan hasil pengolahan data lapangan kondisi pengerasan jalan. 2. 4. Laporan tiap-tiap jenis penanganan pemeliharaan perruas jalan. 31. 3. Peraturan yang diperlukan. 3. 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan perubahannya. 3. 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan perubahannya. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan,
dan perubahannya 3, 4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 PRTM 2011 tentang tata cara pemeliharaan dan penilikan jalan dan perubahannya. 4. Norma dan Standar 4.1 Manual Pemeliharaan Jalan Nomor 00101 MBM 2011 Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga 4.2 Manual Pemeriksaan Bahan Jalan tahun 1976 Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga 4. 3. Tata cara perhitungan lendutan balik dengan alat Benkelman BIM PDT 05/2005B dan Kepmen PPW nomor 330 KPTS M 2002 Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga. Panduan penilaian 1. Konteks penilaian 1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan jenis-jenis pekerjaan pemeliharaan jalan. 1. 2. Penilaian dapat dilakukan antara lain dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi praktek, simulasi, dan portofolio di tempat workshop dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi, TUK. 2. Persyaratan kompetensi 21F 421110000501 menyusun rencana pelaksanaan pemeliharaan jalan. 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 3. 1. Pengetahuan 3. 1. Ruang lingkup pekerjaan 32. 3. 1. 2. Gambar rencana 3. 1. 3. Spesifikasi teknis 3. 1. 4. Peralatan dan bahan 3. 2. Keterampilan 3. 2. 1. Melaksanakan penjelasan lokasi kerja berdasarkan jenis penanganan kepada bawahan. 3. 2. Melaksanakan persiapan kebutuhan pemeliharaan rutin dan pekerjaan rekonstruksi jalan sesuai dengan tahapan yang diperlukan. 3. Melaksanakan persiapan kebutuhan untuk pekerjaan pemeliharaan berkala dan pekerjaan rekonstruksi jalan sesuai dengan tahapan yang diperlukan serta menghitung kuantitas hasil pekerjaan pemeliharaan rutin jalan. 3. 4. Melaksanakan pekerjaan rekonstruksi jalan sesuai dengan tahapan yang diperlukan dan menghitung kuantitas hasil pekerjaan rekonstruksi jalan serta mengkompilasi formulir hasil pekerjaan rehabilitasi jalan. 3. 5. Melaksanakan kompilasi hasil pemeriksaan pelaksanaan pemeliharaan jalan. 4. Sikap kerja yang diperlukan 4. 1. Tanggung jawab dalam pelaksanaan pemeliharaan sesuai dengan rencana jenis-jenis penanganan pelaksanaan pemeliharaan jalan. 4. 2. Tanggung jawab dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan dengan mengantisipasi keselamatan bagi pengguna jalan dan kelancaran lalu lintas. 4. 3. Disiplin dalam pengendalian pekerjaan untuk memperkecil risiko pekerjaan. 5. Aspek kritis 5. 1. Pelaksanaan pekerjaan rekonstruksi jalan sesuai dengan tahapan yang diperlukan. 33. Kode unit F 421110000700. Judul unit membuat laporan akhir pelaksanaan pemeliharaan jalan. Deskripsi unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk merancang kerangka dan menyusun laporan akhir pelaksanaan pemeliharaan jalan. Elemen kompetensi kriteria unjuk kerja. 1. Merangkum data, informasi untuk pembuatan laporan akhir. 1. 2. Data informasi untuk membuat laporan akhir dikumpulkan. Data informasi yang telah dikumpulkan dipilah sesuai substansinya. 1. 3. Rangkuman data informasi laporan akhir dibuat. 2. Merancang kerangka laporan akhir pemeliharaan jalan. 2. 1. 2. 2. 2. 3.
Kerangka laporan akhir diidentifikasi. Kerangka laporan akhir dipilah. Kerangka laporan akhir pemeliharaan jalan ditentukan. 3. Menyusun laporan akhir pelaksanaan pemeliharaan jalan 3.1. 3.2. Draft laporan akhir pelaksanaan pemeliharaan jalan disiapkan. Draft laporan akhir pelaksanaan pemeliharaan jalan diperiksa. 3. Laporan akhir pelaksanaan pemeliharaan jalan YG telah disetujui atasan dibuat. Batasan variabel. 1. Konteks variabel. Unit kompetensi ini berlaku untuk merangkum data informasi untuk pembuatan laporan. Akhir, membuat kerangka laporan akhir pemeliharaan jalan, menyusun laporan akhir. Pelaksanaan pemeliharaan jalan yang digunakan untuk membuat laporan akhir pelaksanaan. Pemeliharaan jalan. 2. Peralatan dan perlengkapan. 2.1 Peralatan. 2.1 alat pengolah data. 2.2 Perlengkapan. 2.1 Laporan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan pelaksanaan pemeliharaan jalan. 34. 2.2 Laporan evaluasi hasil kualitas dan kuantitas kegiatan pelaksanaan pemeliharaan jalan. 2.3 Laporan hasil pengumpulan data lapangan dibandingkan dengan kesesuaian kondisi lapangan dengan dokumen kontrak. 2.4 Laporan hasil analisis lendutan balik dengan alat Benkelman BIM untuk perkerasan jalan. 2.5 Laporan hasil survei inventarisasi jalan untuk memonitor status dan fungsi jalan. 3. Peraturan yang diperlukan, tidak ada. Panduan penilaian 1. Konteks penilaian 1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan membuat laporan akhir pelaksanaan pemeliharaan jalan. 1. Penilaian dapat dilakukan antara lain dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi praktek, simulasi, dan portofolio di tempat workshop dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi, TUP. 2. Persyaratan kompetensi. 2.1 F 42111000601 melaksanakan jenis-jenis pekerjaan pemeliharaan jalan. 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. 3.1 Pengetahuan. 3.1 Prosedur pengumpulan data informasi pembuatan laporan akhir pelaksanaan pemeliharaan jalan. 3.1 Pemilihan tipe kerangka laporan yang paling tepat untuk digunakan sebagai kerangka laporan akhir pelaksanaan pemeliharaan jalan. 3.2 Keterampilan. 3.2.1 Melaksanakan pembuatan rangkuman data informasi untuk laporan akhir. 35. 3.2.2 Melaksanakan identifikasi dan memilah serta menentukan kerangka laporan akhir pelaksanaan pemeliharaan jalan. 3.2.3 Melaksanakan persiapan dan pemeriksaan draft laporan akhir. Selanjutnya membuat laporan akhir pelaksanaan pemeliharaan jalan yang telah disetujui atasan. 4. Sikap kerja yang diperlukan. 4.1 Tanggung jawab dalam mengolah data informasi untuk pembuatan laporan akhir. 4.2 Tanggung jawab dalam menyusun laporan akhir pelaksanaan pemeliharaan jalan. 4.3 Disiplin dalam pengendalian pekerjaan untuk memperkecil risiko pekerjaan. 5. Aspek kritis. 5.1 Pemilahan data informasi yang telah dikumpulkan sesuai substansinya. 36. Hormat kami, LPK PT Seifa Tekindo Persada. Fandi Yode, ST. Direktur LPK Seifa Tekindo Persada. Hubungi 0778475467
Office 0811778757. Faradilla 082288303338. Wiwik 082173332233. Fandi. Alamat Ruko Manalagi Blok C 010, Kel Belian, Kecamatan Batam Kota, Batam, Kepri, Indonesia. Kode pos 29464. Website https://outsgroup.com www.apeknas.net www.astaki.or.id